sih, tapi gue pernah sampai mau ditangkap polisi. Ya, Instagram, punya Facebook, punya Twitter, punya YouTube. Brand kalian ini sebenarnya targetnya apa? One time shot, sekarang kita harus pikirin journey-nya panjang yang bisa nanti yang tadi sempat lo jelasin juga. Ya sebenarnya, lo mau punya komunikasi dar-der-dor apapun, tapi kalau produk lo jelek, everyone nggak akan balik lagi ke produk. Yakin apa lo dari 20 nano kayak lo itu akhirnya ada 1 atau 2 yang FYP gitu? Kan belum tentu, bisa jadi semuanya gagal gitu. Halo semua, balik lagi di podcast Think Like Dipo. Kali ini gue hadir dengan bahasan yang gak kalah menarik, tentunya dengan narsum yang jago di bidang. Nah, teman Dipo, tadi gue udah bilang episode kali ini menarik banget karena kita bakal mengupas mengenai sukses berkelanjutan dari sisi marketing. Nah, di sebelah gue udah ada Ginza Reza. Yes. Halo, apa kabar Ginza? Baik, alhamdulillah. Lo gimana? Pakar marketing baik juga, thank you so much. Udah pakar marketing juga. Pakar marketing, punya agensi marketing juga ya. Sekarang tuh sibukannya lagi apa? Sibukannya gue lagi running bisnis, biasa, digital marketing. Yes. Jadi pembahasannya ya marketing, terus promo, terus beberapa campaign lagi running, ya gitu-gitu aja sih. Inline banget sama apa yang kita bahas hari ini sebenarnya. Kita akan bahas betul. mengenai sebuah study case yang sangat lagi diperbincangkan lah dalam bidang marketing, branding dan semuanya. Dan sebelum kita ke sana, mungkin kita akan bahas dulu mengenai digital marketing ya. Digital marketing itu sebenarnya ya kalau kita lihat ya we are now living in a very digital era lah ya. Sampai sekarang pun kita masih lumayan tergantung sama digital marketing gitu. Nah, sebenarnya masih penting nggak sih di era sekarang ini kita udah mulai beranjak menuju ke sebuah strategi marketing yang baru? Apakah kita masih butuh digital marketing dan buat apa tujuannya gitu? Pasti butuh. Karena kayak lo aja pasti pakai handphone kemana-mana 24 jam. Lo ngeliat informasi udah nggak di TV lagi, lo ngeliatnya di agregator pasti. Orang lo ngeliatnya di social media lah, at least gitu. Dan menurut gue pribadi, digital marketing penting banget dan itu bisa terukur. Kenapa? Karena lewat device lo bisa ketahuan tuh berapa reach number yang didapatkan dan interaksi dan engagement juga bisa dapat. That's why makanya dan orang-orang brand juga lebih suka dengan digital marketing karena lebih nggak bisa dibilang lebih affordable karena sometimes digital marketing juga bisa lebih mahal lah compare with the conventional media. But depends on the campaign itself. Nah, Ginza, tadi kan lo ngomongin soal number ya, in terms of quantity ya. Jadi kayak digital marketing udah pasti mungkin akan lebih reach much bigger audience daripada yang sebelumnya gitu. Benar. Dan itu lo bisa terukur. Dalam arti hal, lo bisa spesifik namanya demografinya, size-nya, lifestyle-nya, insight-nya. Lo bisa target itu tuh lebih tajam gitu. Compare with the conventional media gitu. Yang kadang-kadang lo kayak, ini nyasarnya kemana ya gitu. Terlalu luas. Tapi kalau dengan adanya digital marketing, lo bisa more bigger dengan set the budget, tapi lebih targeted seperti itu. Nah, mungkin teman-teman Dipo juga pengen tahu nih sekarang seperti apa sih tren-tren digital marketing yang sedang berjalan? Apakah berbeda dengan era-era sebelumnya? Apakah hitungannya lebih cepat dalam hitungan bulan kah? Atau mungkin setiap hari berganti? Atau mungkin setiap tahun? Kalau dulu kita kan bahas mengenai conventional marketing, kayak tren tahun 2012, tren tahun 2013, apakah secepat apa dan sedinamik apa sih? Sebenarnya kalau ngomongin tentang cepat atau enggaknya, tren tuh hitungannya mungkin kalau teman-teman digital marketing yang udah sering ngejalanin ini tuh kayak like every day itu tren berubah. Bisa kemarin kayak ngomongin tentang tren makeup dengan satu lagu Asoka di kuping kita kayak gitu kan. Besokan bisa Loli Cafe Oh My Good, terus besokan lagi dan every day tuh kayak kita sebagai orang digital marketing itu selalu ngelihat trennya apa, akhirnya kita bikin konten seperti itu gitu. Sometimes kayak tiba-tiba brand, lagi ada viral ini nih, buat kayak gitu dong. Kita di digital agency pasti pikiran kayak, wah berarti kita harus berpikirnya kayak lebih cepat daripada reporter pembawa bencana alam gitu. Jadi memang benar-benar lo harus on time gitu. Nah, sebegitu dinamisnya berarti safe to say kalau misalnya perubahan-perubahan itu membuat harusnya ada perubahan juga dalam lanskap marketing dong ya? Yes, sebenarnya kalau ngomongin kayak strategi ataupun journey marketing, lo tuh nggak bisa hanya kayak, kalau mungkin kayak 2 tahun, 3 tahun lalu gitu ya, kita bisa kayak bikin konten, video, posting di agregator, let's say, agregator yang besar gitu ya, gosip misalnya quote-unquote. Kalau sekarang nggak bisa, journey-nya tuh harus lo buat. Start from misalkan dari Twitter ataupun X, masuk lagi ke Instagram, terus dijahit lagi sama KOL. Dari nano dulu, baru dengan mega KOL nano. Jadi journey-nya tuh panjang sampai akhirnya bisa juga sampai ke offline. Tapi mungkin kita mau tanya juga nih mengenai dari segala macam strategi digital marketing sebenarnya yang paling efektif tuh yang seperti apa?
Kalau ngomongin yang paling efektif sebenarnya adalah yang dimana mereka tuh bisa tahu dulu brandnya kita sampai akhirnya mereka mencoba. Efektifnya sebenarnya gampang. Ketika lo sebuah brand yang punya budget besar, ya pasti lo dengan gampang lah ya membuat apapun strategi campaign tuh gampang. Lo mau dari offline, online, bikin activity apapun pasti lo gampang. Tapi lo coba berpikir buat para brand UMKM misalkan contohnya ya, yang memang mereka nggak punya duit, tapi gimana cara bikin efektif? Sebenarnya start from dari adalah digital itu sendiri. Lo misalnya punya produk, lo jualan mak lo rendang misalkan untuk menjelang lebaran. Gimana sih caranya biar rendang mak lo tuh banyak yang makan ya? Mau nggak mau kan lo ngasih ke teman-teman lo dulu kan? Di post dong jangan lupa di IG Stories. That's one of the first step buat digital marketing. Influencersnya adalah teman-teman lo sendiri. Dari teman-teman lo, akhirnya teman-teman lo bilang, sumpah ini enak banget rendangnya Ginza gitu. Lo beli deh rendangnya, murah, nggak ada lengkuasnya contoh. Jadi kayak, ya that's the first step gitu. So, digital marketing menurut kita adalah hal yang paling mudah dilakukan ketika lo tahu harus ngejalaninnya seperti apa. The easiest one and also the most efficient juga in terms of cost segala macam. Tapi kita bisa lebih banyak mendapatkan target yang kita pengenin gitu kan. Betul. Kalau kita mau ngomongin juga soal digital marketing, tapi kan sebenarnya kuncinya tuh apa nih? Jadi gimana cara kita membuat sebuah campaign? Atau tadi kan kamu bilang misalnya kayak we can start small, mungkin cuma dari instastory teman-teman atau menggunakan bantuan dari teman-teman lah untuk spread the word of mouth melalui digitally gitu. Tapi sebenarnya kuncinya tuh apa sih yang harusnya membuat itu bisa menjadi sukses gitu? Sebenarnya kuncinya adalah si brand itu harus tahu dulu dia tuh positioningnya mau kemana. Sometimes brand tuh kadang-kadang kayak nggak ngerti. Dia tuh brandnya pengen, pokoknya semuanya gue pengen pada tahu gitu. Semua pengen coba gitu. Padahal setiap brand itu tuh punya targetnya masing-masing. Gue bisa bilang kayak brand A pengennya semuanya, but sometimes kita bilang, contoh kayak, gue pengen lifestyle AB. Lifestyle AB itu seperti apa? Apakah lifestyle AB yang suka hangout, atau nggak lifestyle AB yang disuka ke luar negeri, atau lifestyle AB yang introvert? Itu aja perbedaan beda-beda. Dari situ baru kita tahu penyocokan komunikasi apa yang cocok buat mereka gitu. Oke. Tadi kan lo sempat bilang juga ya, Ginza, mengenai kunci kesuksesan itu bakal beda ya. Jadi kita harus knowing our brand DNA first, gimana people perceive our brand dan segala macam, baru kita bisa tentukan strategi apa yang kita ingin lakukan untuk brand kita gitu. Yes, benar. Kalau kita ngomong soal strategi marketing, digital marketing, kita ngomong juga soal platform sosial media dan digital marketing ya. Nah, kira-kira menurut lo penting nggak sih bagi semua brand, sebuah brand itu untuk membuat atau mempunyai semua platform dan media sosial yang ada? Oke, ini menarik. Banyak brand yang bilang, datang ke gue gitu dalam arti hal kayak, gue pengen dong brand gue punya Instagram, punya Facebook, punya Twitter, punya YouTube, punya apa lagi, you name it lah, TikTok lah terakhir. Terus gue bilang, brand kalian ini sebenarnya targetnya apa? Kalau misalnya targetnya kalian adalah boomers, ya pasti Facebook, Instagram cukup lah. Nggak mungkin boomers main TikTok gitu. Tapi kalau misalnya target kalian millennials, ya of course, pasti sekarang kalian butuhnya adalah TikTok dan Instagram. Facebook kayaknya ya udah mirroring aja lah kontennya gitu. Dan kalau misalkan targetnya apa? Urban ataupun suburban gitu. Kalau urban ya pasti lo harus punya TikTok, lo harus punya Instagram at least. Facebook ya hanya untuk yang suburban. Jadi apakah setiap brand harus punya aset digital ataupun social media? Depends on brand itu masing-masing. Tapi buat pertama kali ketika mereka punya brand, yang paling pertama harus dipunyain adalah mereka harus tahu dulu komunikasi yang paling terpenting itu adalah lewat mana gitu. Yang tadi gue bilang pembagiannya. Betul. Marketing, digital marketing pasti tujuannya at the end of the day adalah sales. Ujung-ujungnya duit. Sebenarnya kalau kita bilang, kalau me as a corporate misalnya, you are the agency atau marketing, kita pasti maunya every single penny that we spend itu bakalan jelas nih kita dapat apa dan segala macam. Kalau dari sisi marketing kan kalian juga pasti agak nggak, itu bukan sesuatu yang bisa dipredik gitu lah ya. Pasti akan ada yang gagal atau enggak. Nah, kita maunya pasti se-efisien mungkin untuk mendapatkan salesnya sebesar mungkin. Gitu. Nah, dari sisi Ginza sendiri, kira-kira gimana sih kalau menyikapi hal tersebut? Kalau menurut gue gini, karena kita adalah digital marketing, which is agency marketing, pemikiran kita adalah gimana caranya mengkomunikasikan brand tersebut ke audiens banyak gitu ya. Dengan reach yang semaksimal mungkin dengan budget se-efektif mungkin. Permasalahan ketika mereka punya consideration untuk mencoba membeli ataupun mencoba untuk mengkonsumsi, itu dibalikin lagi ke masyarakatnya. Tapi target kita adalah sampai awareness itu dibentuk, ada consideration mereka pengen mencoba,
Dan at the end, kalau misalnya tiba-tiba produknya itu ternyata, oh enak ya pasti bakal ada repeat order. Berarti kita berhasil lah ya, mengkomunikasikan sampai akhirnya mereka membeli. Tapi ada juga yang kita berhasil sampai mereka beli, tapi ternyata pas mereka mencoba, produknya nggak enak gitu. Ya berarti bukan kesalahan kita di marketing. Itu balik lagi ke brand sendiri. Gitu produknya sendiri, berarti gue selalu percaya produk is king gitu. Lo mau punya komunikasi dar-der-dor apapun, tapi kalau produk lo jelek, everyone nggak akan balik lagi ke produk tersebut. Gitu. Sebenarnya challenge-nya di situ sih. Jadi marketing gimana caranya bisa mengikuti target atau KPI dari goals dari perusahaan yang pengen ini. Yes, betul. Kadang-kala pasti bakal sering terjadi juga kayak nggak gagal atau segala macam. Itu gimana cara menyikapinya biar nggak terjadi kegagalan itu gitu. Jadi kalau gue tuh marketing tuh tingkat kegagalan gue sebenarnya adalah ketika mungkin reach gue kecil, terus orang tidak tahu. Let's say apa yang gue lakukan di my company is like semua pasti ada target KPI-nya. Kita set di depan sampai akhirnya itu terukur atau enggak. Tapi again, ketika kita kerjasama dengan brand ataupun mungkin tim marketing berurusan dengan company, kita pasti selalu punya target yang quote-unquote tuh yang realistis, ngerti nggak lo? Ada beberapa yang kayak set the target kayak too good to be true gitu ya mungkin. Too good to be true atau nggak kayak terlalu tinggi deh. Nah, sebenarnya kerjasama kita dengan brand ataupun kerjasama kita dengan internal kan itu kan dua belah pihak ya. Jadi gimana cara kita goals-nya tuh sama. Apalagi untuk mencapai tujuan campaign, misalkan marketing sebuah produk baru gitu. Jadi mau nggak mau ya kita sih sebisa mungkin kasih strategi dan realistis KPI menurut gue itu yang paling terpenting. Oke, tadi kan lo bilang sempat soal terukur ya. Mungkin ada beberapa matrix dalam digital marketing, kira-kira apa aja sih yang penting, yang kira-kira ini bisa menjadi tolak ukur, oh berarti udah sukses nih, campaign gue sukses dan segala macam, tuh apa aja matrix yang paling sering, mungkin jadi orang awam biar tahu gitu ya. Kalau digital marketing tuh paling terpenting adalah reach number kita, engagement kita, share of voice kita di digital marketing banyak diomongin. Viral is just bonus, actually menurut gue gitu. Tapi gimana caranya campaign komunikasi kita itu nggak kelihatan kayak S3 marketing. Itu paling penting. Karena menurut gue, saat ini kalau ngomongin tentang S3 marketing, like every brand ngelakuin itu gitu. Tapi gimana caranya itu seakan-akan, emang itu marketing ya? Gitu. Mungkin sekarang, orang kalau bilang ada, there's no such thing as bad publication. Kan? Yes, it's still published. It's still published, people know, betul. Make people know first, and then nanti gimana cara kita men-tweak dari negative vibe itu menjadi ke positive vibe. Exactly. Kita bahas nanti setelahnya di S3 marketing. Ke Ginza, kita kan udah ngomongin serius banget tadi ya, berat juga. Mungkin sebelum kita masuk ke pembahasan lebih mendalam, we need to loosen up a bit. So I prepared questions for you. Ada this or that question. It's about marketing? Pasti. Alright. Yang kita bahas sekarang. Oke, yang pertama ya, organik atau berbayar? Organik. Kenapa organik? Lebih murah. Lebih murah? Nggak berbayar dong kalau organik. Sebenarnya kalau kita bahas lebih pentingan mana? Organik atau berbayar? Dua-duanya penting. Kalau followersnya masih dikit? Kita bayar. Oke. Jadi nggak organik dong ya? No, I mean bayar untuk ads ya. Kedua, brand perlu tap into konten yang lagi hype atau enggak? Perlu. Perlu kenapa? Biar reach-nya lebih gampang. Oke, bukan dari konten yang kita buat dari awal ya harusnya? Bisa juga, tapi kayak chance-nya tuh kayak slim chance. Oke. 3, influencer atau boost ads? Influencer kenapa? Influencer punya persona, boost ads nggak punya persona. Oke, yang terakhir. Followers atau engagement rate? Engagement rate. Kenapa? Percuma followers 1 juta tapi engagement rate lo cuma dikit. IR-nya ya, itu paling penting ya. Mau followers kayak kita nggak tahu dia 1 juta misalkan. Dia tapi yang beli followers atau mungkin bisa, atau tapi sometimes algoritma kan agak berubah. Jadi bisa aja dia followersnya 1 juta tapi yang lihat viewersnya cuma 1000. For what? Ya, jadi nggak percuma ya. Tapi lo punya followers 1000 tapi yang nontonnya sampai 1 juta. Lo pilih yang itu. Oke, yang terakhir ini agak lumayan tricky. Brand ambassador atau exclusive influencer? Kalau duit lo banyak BA. Tapi secara hasil, I'm all about results sih. Exclusive influencer. Karena lo nge-build beberapa kali, mereka posting berkali-kali dan akhirnya lo kebentuklah trust. Dengan harga yang murah juga kan. Jauh lebih murah daripada si brand. Bisa sampai miliaran kadang-kadang. Nah, harus artis, harus public figure segala macam. Dan exclusive influencers nggak mesti mega. Even nano and micro pun lo juga bisa pakai as a exclusive influencers. Nah, Ginza, kita kan sekarang ngomongin lebih dalam lagi ya. Jadi lo udah sempat spill juga sih soal S3 marketing. Sebenarnya apa sih S3 marketing itu dan apakah masih efektif? Oke. S3 marketing itu sebenarnya sebutan buat orang-orang yang kalau ngelihat di section social media, itu tuh kayak ada campaign terselubung
Terus orang-orang biasa langsung ngomong, oh ini pasti jualan brand nih, pasti ini S3 marketing gitu. Dan kalau misalnya lo sering lihat beberapa tahun belakangan ini, semenjak since pandemi sebenarnya, banyak banget S3 marketing yang dilakukan beberapa brand gitu di social media. Contoh kayak misalkan ada salah satu brand FMCG yang rebutan sampai habis via CCTV gitu. Dan akhirnya ada obrolan, conversation di mana-mana bahwa produk itu udah susah didapatkan kayak gitu. Nah itu sebenarnya S3 marketing gitu. Dan jadi, apakah efektif? Ya. Tentu efektif, masih sampai sekarang. Efektif ya. Tapi sekarang tuh netizen udah mulai pinter sih, mereka udah bisa menganalisa, oh ini kayak buatan nih, karena kan S3 marketing seperti lo bilang, membuat viral tapi dibuat sebelumnya ada settingannya lah, terus berhubungan dengan berbagai influencer atau membuat seolah-olah itu sebenarnya bagian natural gitu tapi sebenarnya itu sudah dibicarakan jauh dari sebelum, sudah dibuat skenarionya, sudah dibuat tujuannya seperti apa gitu kan. Bener. Gimana tuh kayak orang udah mulai ini nggak genuine, ini buatan udah pasti buatan settingan gitu. That's why makanya S3 marketing itu kita harus lebih pinter lagi sih. Apalagi buat kita orang marketing gitu ya. Kita bikin journey-nya tuh benar-benar harus halus. Mungkin kalau yang sebelumnya yang tadi sempat gue sampaikan, biasanya langsung ke agregator bikin video terus di-viralin. Kalau sekarang enggak, konsepnya kita biasanya mulai ada journey-nya berarti ya. Ada journey-nya. Jadi journey awalnya bisa dari kayak Twitter dulu ngomongin tentang pembahasan, terus di forum, terus dinaikin ke Instagram. Terus baru dinaikin para KOL influencers nano misalkan, terus baru di stitch lagi sama makro, terus baru masuk ke offline. Jadi marketingnya semuanya menyeluruh. Jadi integratednya mulai dari online to offline, dan trennya akan seperti itu. Dari offline ke online ya. Kita akan bahas offline ke online. Kita akan bahas itu nanti. Tapi ada beberapa study case juga, kayak beberapa brand misalnya yang kemarin ada brand bumbu masak gitu ya, dia membuat sebuah drama dari chef, kemudian lalu ke konten kreatornya. Terus juga ada, jadi dibuat berbagai macam gimmick lah memang. Ya, benar-benar. Relate ke seluruh masyarakat atau orang-orang yang sesuai dengan target market kita pilih. Lalu itu menjadi talk of the town gitu. Mereka jadi viral dari konten-konten itu gitu. Betul. Kalau kita buat tadi kan lo ngomong udah sempat yang dari offline ke online, online ke offline. Tadi untuk beberapa kasus itu lebih ke online mungkin ya. Kalau yang offline ke online tuh kayak gimana sih, Pak? Kayak contohnya gue kemarin bikin untuk produk makeup gitu ya. Jadi dari offline gue kerjasama dengan salah satu influencers. Mereka bawa kayak papan pengumuman atau nggak bawa produk, giant produk di sebuah pusat belanjaan. Di pusat belanjaan. Akhirnya gue bikin skenarionya, dia bawa giant produk. Terus gue invite nano KOL lagi ya. Nano KOL, terus gue bikinin script masing-masing, terus gue bikinin story seakan-akan mereka ngelihat si giant produk ini. Terus diposting di sosial media mereka, dan akhirnya get the FYP. Setelah dapat FYP, salah satu video yang FYP misalnya dari 20 nano lah yang gue terjunkan ke sana, itu akan gue owning videonya mereka, baru gue akan repost di agregator. Saya yakin apa dari 20 nano kayak itu akhirnya ada 1 atau 2 yang FYP gitu. Kan belum tentu, bisa jadi semuanya gagal gitu kan. Betul. Se-confidence apa? Sangat confidence, karena setiap KOL tuh gue bikin script masing-masing. Jadi once mereka datang ke lokasi, gue juga bukan hanya ngebuat talking point aja buat mereka, tapi gue bikinin script masing-masing. Dan gue balik lagi ke mereka bisa nggak ngejalan ini? Dan biasanya gue kasih kayak reward. Once mereka dapat FYP, gue bakal tambahin. Mungkin dari historinya juga kali sebelumnya. Mereka pernah buat FYP juga, walaupun mereka nano KL, tapi mereka udah sempat buat beberapa kali story-nya jadi FYP. Pemilihan KOL pun juga penting. Jadi nanonya juga gitu. Jadi pemilihan nano KOL pun juga jangan sembarangnya cuma kayak cantik ataupun apa enggak, tapi dia nggak punya engagement yang bagus. Jadi gue pilih KOL nanonya juga 20 pun juga yang memang cukup menarik engagementnya, sehingga nanti ketika kita bikin agak produk konsepnya agak lebih unik, dia akan langsung viral ataupun FYP. Oke, menarik. Pernah nggak sih sekali gitu? Ini penasaran nih gue. Dari semua project yang lo handle gitu, viral campaign gagal gitu amit-amit ya? Enggak sih, tapi gue pernah sampai mau ditangkap polisi. Coba mungkin boleh dijelasin ke teman di bawah. Jadi gue waktu itu bikin campaign H-7 sebelum puasa. Gue di hire sama salah satu brand makanan cepat saji lah ya. Konsepnya adalah mereka pengen buat campaign ini berhasil dan viral. Dan akhirnya gue bisa bikin viral, sampai akhirnya dapat gue teguran polisi. Gara-gara gue bikin keramaian dan kehebohan. Sampai beberapa agregator daerah pun ngeposting semuanya gitu. Dan organik berarti jadinya dong? Organik, benar-benar organik. Dan untungnya bos besar marketingnya mereka tahu kalau itu campaign, jadi gue nggak masalah. Kata mereka ingin lanjutkan gitu, hajar. Iya, menarik. Jadi ya bukannya gagal, tapi malah jadi even bigger gitu kan? Even bigger. Oke.
Jadi sebenarnya kalau kita lihat strateginya nih untuk S3 marketing sendiri, gimana caranya supaya nggak membosankan dan terkesan nggak negatif? Karena kan beberapa kali kayak mungkin kita bahas beberapa brand yang misalnya pernah lo buat juga dulu ya, produk minuman misalnya atau gimana, itu kan sempat negatif, mungkin bisa jelasin ya gimana cara itu akhirnya menjadi positif seperti itu? Gue pernah bikin produk minuman, sentimentalnya negatif banget. Jadi intinya adalah produk minuman ini diminum untuk kaum millennials sebelum mereka melakukan hal-hal tertentu lah gitu. Jadi kayak, senakal itu ya, sentimental negatifnya di situ. Tapi gue bilang, gue bisa tweak ini nih. Dan kebetulan itu lagi pandemi, akhirnya minuman tersebut karena memang ketika diminum itu bau aroma mulutnya jadi wangi. Jadi gue bilang informasinya adalah minuman ini bisa membuat mulut lo nafas lo lebih segar ketika lo minum produk ini ketika lo menggunakan masker once pandemic. Jadi gue tweak informasinya. Itu berhasil. Itu berhasil. Jadi membutuhkan banyak waktu, effort dan lain-lain. Enggak, it's like 1 week. Snap semua kiol kayak 100 kiol nano mikro gue itu informasi di lapangan di sosial media satu itu gue ubah jadi positif. Jadi keberlangsungan bisnis dari brand itu bakalan tetap terjaga. Iya, jadi lo setuju ya kalau S3 marketing adalah salah satu kunci untuk strategi untuk keberlangsungan bisnis sebuah brand gitu. 3 tahun lalu kita tahu bahwa visual flat lay food restoran dengan foto cepret dari atas tuh menarik. But now lo ngeliat foto kayak skip. 1 tahun lalu kita tahu video simple, fun itu menarik. But now itu bukan udah bosan lagi. Orang-orang kan. Sekarang kalau lihat di sosial media, lo pasti ngeliat konten-konten yang carousel 3, depannya ada kayak headline copywriting dikit, terus lo geser. Gue sempet ya kan? Itu. Ada musiknya juga. Dan itu ngebuat kita kayak values-nya gitu ya. Oh, ternyata trennya kayak gini ya sekarang. So berubah. Kalau dulu kalau lu pakai video sinematik. Mungkin juga yang lebih personal touch gitu mungkin ya. Exactly. Sekarang cuma pakai handphone doang. Lebih simple. You just need like a copywriting, the right copywriting, the right music, the right visuals. Audio plus sound effect, just boom. Oke. Lu nggak butuh production gimana. Nah Giza, ini bahasannya kan menarik banget dari tadi ya. Dan bukan cuma gue doang sih yang penasaran, tapi juga banyak dari teman-teman audiens yang merespons dan menanyakan juga mengenai hal ini. Ini ada beberapa pertanyaan dari Instagram ya, kita gather. Itu yang pertama dari @cmb.gita. Pertanyaannya adalah, apa aja kunci kesuksesan dari S3 Marketing? Apa aja kunci kesuksesan dari yang membuat S3 Marketing menjadi sukses? Gitu. Sebenarnya pertama adalah lo harus tahu dulu target audience lo. Karena ketika lo udah tahu target audience lo bakalan bisa mapping dan journey secara tajam ke target market lo. Which is platform apa yang lo gunakan, journey-nya mulai dari mana, dan kira-kira dari target market lo itu tuh pasnya yang mana nih? Apakah dari online dulu atau dari offline dulu, sehingga nanti lo bisa ngedapetin sebuah komunikasi yang layak dan pas lah. Dan menurut gue kunci kesuksesannya adalah ketika campaign lo berhasil di banyak orang-orang banyak yang tahu, banyak yang ngomongin, dan akhirnya terjadi yaitu misalnya pembelian produk atau sales ya. Jadi lo setuju sebenarnya? Setuju. Tujuan akhirnya adalah itu ya. Sebenarnya itu. Dan again, tapi sales itu nggak langsung dari marketing, tapi harus ada penetrasi yang lainnya juga. Dan itu butuh waktu kan. Nggak bisa yang kayak lo posting tiba-tiba langsung gitu. Apalagi journey, gitu. Ya, seperti yang tadi gue info kan, mungkin kalau yang untuk umurnya 17 sampai 25 gampang tuh didoktrin kayak gampang digoyah nih kan, masih muda. Tapi buat yang umurnya 25 lebih mature, mereka akan lebih banyak edukasi, butuh banyak waktu. Lo lebih percaya gue ngomong ke lo atau lo ngeliat sosial media kayak lo harus beli ini bagus banget ya? Sama lah. Exactly. Karena gue lebih deket dan lo pasti dengerin kan. Ketimbang lo cuma kayak ngeliat doang. Nah itu memang beda-beda, dan that's why makanya komunikasi juga harus berbeda. Gitu. Oke. Pertanyaan yang kedua dari @naffnaf _rvm. Pertanyaannya adalah di S3 marketing ini masih perlu nerapin marketing konvensional juga atau enggak? Oke, untuk S3 marketing sebenarnya paling penting adalah kalau duitnya banyak, budgetnya ada, yang paling terpenting adalah lo harus tahu memaksimalkan budget. Offline pasti. Kenapa? Karena itu mendukung. Dan paparannya juga lebih luas. Dan orang bisa langsung experience. Apalagi kalau produk lo yang benar-benar dipakai atau dirasa, itu lo harus cobain. Sehingga penting banget adanya offline activation ataupun lo penggunaan baleo ataupun OH. Mungkin kalau kita bicara proporsinya mungkin kayak bisa dijelasin bisa berapa persen dari berapa persen untuk konvensional berapa persen, atau mungkin yang S3 marketingnya berapa persen, lebih pentingin yang mana nih? Gitu.
Sebenarnya kalau ngomongin tentang porsi berapa persen yang banyakkan offline ataupun online, balik lagi ke brand lo masing-masing. Kalau produknya memang sesuai dengan kebutuhan awareness harus lebih besar, berarti offline lo harus banyakin lah. Apalagi kalau berhubungan dengan makanan misalnya kayak gitu. Orang kan harus nyicip ya. Iya. Kalau digital doang kan nggak bakalan ini. Tapi kalau misalnya berhubungan dengan I don't know, fashion ataupun apa mungkin bisa diminimalisir dengan online, tapi dimaksimalinnya dengan depends on the product and brand itself. Gitu. Kayak Ginza tadi kan teman-teman Dipo udah pada dengar semua penjelasan lo, insight lo benar-benar daging banget ya, benar-benar padat. Tapi kalau kita bisa tarik kesimpulan, mungkin kalau dari sisi gue itu adalah sebenarnya S3 marketing sendiri itu masih kita butuhkan juga ya, dan memang. Benar. Tapi mungkin ada perubahan sedikit dari journey-nya, mungkin lebih panjang. Sebelumnya mungkin hanya satu one time shot. Sekarang kita harus pikirin journey-nya panjang yang bisa nanti yang tadi sempat lo jelasin juga. Kemudian knowing yourself first, I mean kayak your brand, you as a brand. Mau kayak gimana sih lo people perceive your brand, juga hal penting untuk nanti bisa tentukan strategi marketing seperti apa yang pengen lo sampaikan ke berbagai target market yang lo pengenin gitu kan. Exactly. Dari situ kita bakalan evaluasi kira-kira dari setiap senjata yang kita keluarkan untuk marketing tuh ternyata lebih efektif yang mana. Belum tentu yang budgetnya besar lebih efektif, belum tentu loh. Bisa aja yang budgetnya kecil, itu bisa lebih efektif. Jadi yang dilakukan sebuah brand adalah lo harus tetap evaluasi every single campaign yang lo lakukan. Jangan sampai lo kayak, oh yaudah kemarin berhasil, tapi lo nggak ada evaluasi. Tingkat keberhasilan itu kan beda-beda. Ada misalkan reach-nya tinggi, engagement tinggi, bisa jadi viral, atau sales-nya tinggi. Bisa aja yang kayak kira-kira dari budget yang kecil, tiba-tiba sales-nya tinggi, dan lo harus evaluasi. Dan itu menurut gue paling terpenting adalah evaluasi and trial. Pentingnya assessment juga ya. Exactly. Oke. Ginza, thank you banget. Ini such a fruitful discussion. Benar-benar banyak banget insight yang kita dapat, bukan cuma buat gue, tapi juga tentunya buat teman-teman Dipo di rumah. Amin. Thank you banget atas insight-nya. Semoga apa yang lo sampaikan bisa jadi bekal ya buat semua orang untuk belajar, juga mungkin untuk membuat bisnis atau apapun yang berhubungan dengan marketing, sales, dan branding gitu ya. Thank you so much. Ketemu lagi di kesempatan yang lain. Terima kasih banyak. Ginza. Thank you. Oke, stay tune terus di podcast Think Like Dipo selanjutnya, karena masih banyak pembahasan menarik lainnya bareng para narsum yang juga jago di bidangnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Think Like Dipo, sukses berkelanjutan.